Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita ada di tanggal 9 Juni dan kita akan update ya beberapa news dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Setelah itu baru news-news yang rame di market, teman-teman. Oke, kemarin kita udah dapat beberapa data yang penting, khususnya adalah GDP untuk Uni Eropa. Hasilnya gimana? Hasilnya mengecewakan. GDP atau PDB mereka itu mengalami penurunan, teman-teman. Ini adalah sebuah indikasi bahwa perekonomian di Eropa itu masih dalam kondisi yang buruk, bahkan cenderung mengalami fase penurunan ya. Ini tentunya menjadi sebuah indikasi bahwa ekonomi masih belum dalam tahap pulih menjelang eh, menjelaskan juga kepada kita bahwa kondisi dari perekonomian di Eropa khususnya ini masih dalam posisi down. Apa efeknya? Efeknya perekonomian landed. Yang kedua, inflasi biasanya akan cenderung turun ketika PDB-nya juga mengalami penurunan karena secara logika ekonomi yang makin jelek bikin orang makin save money-nya ya, uangnya mereka nggak konsumtif lagi dan ya semoga aja inflasi bisa menurun. Nah, itu harapannya. Kemudian ada data juga soal klaim pengangguran awal atau initial jobless claim dari Amerika Serikat. Ini adalah data pengangguran gitu, teman-teman. Kalau kita lihat dari datanya, penganggurannya kembali meningkat. Tentunya ini memberikan kans untuk kita lebih besar lagi ke depannya untuk The Fed tidak menaikkan suku bunga atau melakukan pause. Nah, ada beberapa event yang cukup penting minggu depan, teman-teman. Ini kita sekilas aja ya. Yang pertama adalah data CPI dan juga core CPI yang akan ada di hari Selasa. Ini bakalan sangat penting dan bikin market, terutama US dollar, itu bergejolak. Yang kedua, di hari Rabu kita juga akan dapat data soal PPI dan juga core PPI Amerika Serikat. Dan ini juga bisa sangat-sangat penting. Kemudian di hari Kamisnya akan ada FOMC meeting. Ini adalah keputusan The Fed apakah bakal naikin suku bunga atau enggak. Nah, sementara kalau kita lihat dari data Fed Rate Monitor Tool atau perangkat suku bunga The Fed, datanya udah berubah lagi, teman-teman. Kemarin kalau nggak salah itu kita ada di poin 80% ya untuk konsensus yang percaya bahwa The Fed bakalan melakukan pause. Sekarang udah turun ke 7,4. 74,8 teman-teman, dan sisanya 25% lagi masih yakin kalau The Fed masih bakal naikin suku bunga pada pertemuan FOMC tanggal 15 Juni nanti. Jadi ini merupakan data yang cukup penting untuk kita perhatikan buat sekarang. Teman-teman, aku mau introduce aku punya komunitas ya. Kita punya channel di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, boleh dong untuk join di channel kita. Bisa di subscribe juga, teman-teman. Di sini kita sering update untuk news-news terbaru, fakta-fakta lucu soal pergerakan dari market, soal berita-berita juga dari market, khususnya market kripto dan juga ekonomi ya. Kemudian juga ada komunitas diskusinya di Telegram. Buat teman-teman yang punya Telegram, boleh feel free untuk join ya. Linknya bisa teman-teman temukan di kolom deskripsi. Di sini banyak teman-teman juga yang sharing. Kayak contohnya ini dari Bang SNJ, dia request nih, dia request. Dia nge-tweet ya, dia bikin apa forward lah bisa dibilang unggahan daripada komunitas lain. Ini adalah salah satu bank dari Amerika Serikat namanya Wells Fargo yang sedang dalam kondisi darurat hingga membatasi penarikan nasabahnya yang maksimal hanya 1.000 US dollar, teman-teman. Wah, ini udah mulai ada berita bank-bank lagi yang mulai goyah ya, teman-teman, karena masalah kesulitan likuiditas. Ini jir tulisannya spidol. Ya itulah. Teman-teman, kita akan langsung lihat dari news-news yang cukup ramai. Yang ini masih seputaran dari Binance US dan juga SEC. Akhirnya Binance US mengambil tindakan yaitu melakukan remove atau menghapus 10 trading pairs dan juga pause untuk OTC trading update. Ini ada beberapa koin, nama-nama koin yang dihapus untuk pairnya, teman-teman. Contohnya itu ada Atom, Bitcoin, Atom, Atom slash Bitcoin ya, BCH slash Bitcoin, dan ini bla 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 banyak banget. Kabar juga BUSD dan juga Harmony One BUSD. Ini teman-teman kalau mau cek bisa screenshot aja atau cek langsung di support.binance.us. Terus juga ada beberapa pair yang juga bakalan apa ini? Yang bakalan di stop juga, teman-teman. Ini ada seperti
USDT, kemudian USDC, BNB, ETH, Bitcoin. Wah, ini mayoritas ya teman-teman. Terus ada juga yang masuk bakalan OTC, trading portal, atau di pause lah sementara. Wah, ini menarik nih. Kayaknya Binance US udah nggak bisa beroperasi kalau kayak gini teman-teman. Karena koin-koin yang kuat-kuat itu pada kena juga ya. Karena kemarin kan datanya dari SEC sendiri itu memunculkan beberapa kripto aset yang dianggap sebagai sekuritas. Ini aku cek dulu datanya. Kemarin kita sempat posting juga teman-teman. Ini nama-nama kripto asetnya atau cryptocurrency yang dilarang ya. XRP, kemudian Telegram Coin, terus juga ada LBC, Omisgo, dan yang besar-besar seperti Matic, Solana, Atom, Sandbox, Decentraland, itu semuanya kena kena list teman-teman sebagai sebagai yang namanya sekuritas. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu sekuritas itu apa, jadi sekuritas itu gampangnya itu mirip kayak saham, kayak perdagangan eh, berbau institusi keuangan seperti saham, obligasi. Sekuritas adalah kita bisa cari kok informasinya di yang namanya Google, teman-teman. Di sini kita coba cek dari OCB, OCBC. Nah, ini ya. Apa yang dimaksud dengan sekuritas? Jadi intinya sekuritas itu adalah perdagangan instrumen keuangan yang dengan nilai tertentu mencerminkan kepemilikan seseorang atau badan usaha atau aset. Jadi ini mirip seperti saham lah istilahnya. Contohnya nih, kita beli Ethereum. Nah, kalau Ethereum dianggap sebagai sekuritas, artinya kita beli Ethereum, beli token ETH-nya, itu kita dianggap punya juga kepemilikan perusahaan dari Ethereum. Ngerti kan? Jadi mirip seperti itu. Makanya ini dilarang oleh SEC. Karena kalau mereka mau diakui sebagai sekuritas, ya mereka harus daftar dulu. Kalau nggak, mereka dianggap ilegal. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya sekuritas itu sangat berhubungan sama industri finansial. Seperti tadi yang aku bilang, seperti saham dan juga seperti obligasi, teman-teman. Dan ini tentunya harus mengikuti prosedur yang diberlakukan oleh yang namanya bursa saham atau stock marketnya sendiri. Makanya ini harus digarisbawahi dulu bahwa kripto dan juga saham ini masih belum clear perbedaannya, terutama dari regulasi Amerika Serikat. Makanya SEC sendiri itu masih sering menuding bahwa kripto ini katanya sekuritas, kripto ini XRP katanya sekuritas, sampai sidangnya berlarut-larut sampai 3 tahun. Jadi ini harus ditegakkan dulu nih sebenarnya dari SEC apa itu sekuritas. Karena kalau kita lihat dari beritanya kan si Gary Gensler itu selalu apa ya, selalu lari lah dari pertanyaan tersebut. Kalau ditanya apa sih pembeda sekuritas dan juga komoditas misalkan, itu dia nggak ngasih jawaban pasti. Jadi itu yang jadi masalah teman-teman. Itu. Jadi Binance ini menghapus beberapa layanan ataupun beberapa pair terhadap kripto yang mereka perdagangkan. Sementara itu Coinbase sendiri itu masih melakukan apa ya, belum mau melakukan hal yang serupa sama Binance. Coinbase sendiri masih belum berniat untuk menghapus pair-pair yang ada di eh, platform mereka ya. Ya alasannya tentunya karena Coinbase sekarang udah dihajar habis-habisan sama SEC. Kalau mereka hapus perdagangan tersebut, maka tentunya ini akan bikin volume transaksi di Coinbase makin lama makin kecil. Jadi mereka memilih untuk tidak dulu. Nah, kemudian dari data ekonomi, kita loncat lagi ke data ekonomi, teman-teman. Eh, Eropa udah mulai memasuki fase resesi. Ini hati-hati, perekonomian mungkin akan ya bisa dibilang sedikit down. Bursa saham di Eropa pun juga kemungkinan bakalan down, terutama dari negara-negara seperti Jerman yang udah mulai kritis ya teman-teman. Udah mulai masuk fase kritisnya. Jadi data-data ekonomi menunjukkan memang terjadi penurunan terhadap perekonomian di Eropa sana. Terus ini ada fun fact banyak banget teman-teman. Ini fakta-fakta lucu. Fakta bukan fakta sih, mungkin lebih tepatnya seperti rumor-rumor lucu ya teman-teman. Jadi Binance lawyers itu mengatakan bahwa SEC Gary Gensler itu pernah apply atau pernah ngelamar jadi penasehat daripada Binance. Ini faktanya diungkap tahun 2019. Gary Gensler pernah menawarkan teman-teman untuk menjadi yang namanya advisor
untuk Binance. Tapi nggak jadi ya. Dia nggak jadi advisor. Jadi ini ada fakta-fakta lucu yang dibongkar nih. Jadi ini beritanya teman-teman, bahkan dari CNBC Report itu mengatakan pada 7 Juni ada indikasi bahwa ada indikasi bahwa Gensler itu pernah melamar menjadi yang namanya advisor di exchange Binance itu di Maret 2019. Tapi dari Wall Street Journal justru mengatakan bahwa Gensler itu pernah ditawari katanya pada tahun 2018. Ini masih beritanya kayak timpang tindih sana, timpang tindih sini. Menurut saya sih ini masih berupa rumor dan belum terkonfirmasi juga. Tapi ini fun fact yang lucu sih. Kemudian SEC Gary Gensler kemarin juga bilang bahwa cryptocurrency frenzy is full of hackster and scam artists. Jadi katanya dunia kripto itu penuh dengan hackers sama sama scammers teman-teman. Jadi ini harus di freeze, ini harus dihentikan dengan segera. Saya sih nggak tahu motifnya apa sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari pemberitaan dari Kepo WSB, katanya Gary Gensler dituduh melakukan manipulasi market di Coinbase. Coinbase memberikan bukti bahwa Gary Gensler itu menempatkan lebih dari 2,5 juta dalam short Bitcoin hanya 48 jam yang lalu. Ini sebuah hal yang lucu atau news yang lucu. Ini sih akunnya verified ya. Semoga beritanya benar. Jadi meskipun mereka Gary Gensler sendiri suka menuduh bahwa kripto ini begini, begitu, tapi dia juga adalah trader trader biasa yang juga mengambil peluang dari kesempatan-kesempatan market yang dia bikin turun. Jadi kemungkinan ada indikasi dia merupakan insider juga. Dalam trading, dia bikin FAT, diam-diam dia nge-short. Sehingga ketika harganya turun, dia justru cuan. Ya itu teman-teman, dan ini ada kelanjutan daripada sidang ya yang akan dilakukan oleh Binance dan juga SEC. Pada tanggal 12 Juni ada batasan waktunya. Ini adalah permohonan untuk menanggapi SEC Governance untuk pemerintah menahan sementara. Kayaknya Binance US bakalan diblok sementara atau dihentikan, di freeze ya sementara waktu. Kemudian juga tanggal 13 Juninya ini masih bakalan ada sidang lagi. Sidang untuk mosinya. Jadi mungkin itu teman-teman. Kita akan langsung masuk ke pembahasan news kali ya, karena kita udah dapat beberapa fakta juga dari market. Oke, gimana untuk pergerakan dari Bitcoin? Bitcoin masih bergerak bagus teman-teman. Ya meskipun kemarin turun, tapi sekarang Bitcoin masih terpantau sideways kalau bagi saya ya. Ini dia sideways di range antara 30.000 sampai dengan 25.000, dan syukurnya level support ini di 25.000 ini belum sama sekali di breakdown. Jadi ini merupakan indikasi yang menurut saya masih positif. Selama Bitcoin masih bisa mempertahankan level 25.000, ini menurut saya tren positif atau tren pembalikan arah ini masih sangat potensial buat terjadi pada Bitcoin. Kecuali kalau Bitcoinnya sampai drop dari area tersebut. Mungkin saja market akan sedikit mengerikan untuk pergerakannya. Bisa jadi ada fake out, ada apa. Nah, kemarin itu indeks dolar langsung drop setelah kita mendapatkan data soal jobless claim, teman-teman. Ya bisa dibilang indeks dolar drop, dan itu dimanfaatkan untuk gold bullish ya. Gold udah mulai menemukan level-level bottom sepertinya dan berpotensi untuk bullish dalam jangka waktu pendek. Begitu juga dengan S&P 500 yang kemarin kembali mengalami penguatan. Bitcoin dan kawan-kawan justru stagnan dalam posisi yang sekarang, teman-teman. Jadi ini beritanya udah bukan lagi masalah ekonomi, tapi lebih kepada tuntutan daripada SEC terhadap Binance. Oke, kemana arah dari Bitcoin sekarang? Nah, kemarin kita udah sempat bahas juga untuk Bitcoin ya. Kita expect kalau Bitcoin nggak bakalan drop cukup dalam. Dan aku bilang di area 26.200 itu bisa berpeluang menjadi level yang cukup penting. Begitu juga dengan analisa yang aku bagikan di Telegram, teman-teman. Aku ada note level 26.000 menurut saya level yang cukup menarik. Dan sekarang Bitcoin udah mulai muncul tanda-tanda rebound. Nah, kenapa menarik? Karena kalau kita lihat dari pergerakannya, Bitcoin ini kan udah turun ya lumayan, dan kita ekspektasi kalau ada posisi bullish di sini, teman-teman. Jadi ini adalah pola
inverse head and shoulders. Kita expect kalau Bitcoin nggak bakalan turun dalam dan cuma bertahan sampai 26.200 saja. Kemudian kita bisa menguat kembali ke level 27.000. Kalau kita udah berhasil menguat ke level itu, maka udah kelihatan nih ciri-ciri Bitcoin untuk kembali recover harganya. Ekspektasi kita bisa naik sampai kisaran 29.000. Jadi target kenaikannya bila mana Bitcoin bisa menembus area 27.000 ini, maka ke 29.000. Yang paling aku ingetin kemarin juga di analisa kemarin ya, yaitu adalah untuk tidak terlalu ambil pusing perihal kasus dari SEC ini. Memang mereka suka jahil, teman-teman. SEC ini suka jahil, bikin perkara aja dan bikin market drop. Tiba-tiba dia ngambil keputusan untuk melakukan short. Kan benar-benar sangat-sangat apa ya? Ya sangat-sangat penuh dengan kepentingan lah apa yang mereka lakukan ini. Apalagi dengan fun fact yang kita melihat, Gary Gensler itu pernah menjadi masa lalu daripada Binance. Katanya pernah ngelamar di sana, tapi nggak jadi teman-teman. Dan sekarang dia kayaknya punya masalah pribadi nih. Jadi kayak sakit hati gitu ya, balas dendam nih sekarang. Jadi dihajarlah itu bursa kripto semua. Tapi diam-diam dia nggak short juga. Jadi kalau kita melihat dari kondisi-kondisi seperti ini, ya apa ya? Menurut saya sih nggak terlalu pusing lah. Kalau saya sih nggak terlalu pusing. Justru kalau ada koreksi, mau akumulasi ya silakan. Volume perdagangannya kemarin menguat, cuman dari smart money memang saya akui masih kecil teman-teman. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya market masih belum ready untuk bullish. Even even sekalipun dari data indeks dolarnya mengalami penurunan. Jadi itu buat Bitcoin, sementara dia masih bergerak dalam tren penurunan dalam descending channel. Kalau Bitcoin nggak menguat hari ini ke 27.000, ya udah mungkin dia masih bakalan melanjutkan koreksinya, teman-teman. Kemungkinan dia turun dan drop itu menunggu pergerakan sih. Kalau dari saya melihat posisi sekarang, kayaknya sih bakalan sideways aja di perdagangan hari ini. Jadi saya melihatnya seperti itu teman-teman, dan bila mana teman-teman punya analisa lain mungkin teman-teman mau sharing, boleh dong sharing di kolom komentar seperti apa kondisi dari market sekarang biar kita juga bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Ya gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.